Kisah Bhishma Putra Gangga adalah salah satu kisah paling legendaris dalam Mahabharata yang penuh dengan keberanian, pengorbanan, dan takdir. Bhishma, yang lahir sebagai Devavrata, adalah putra Raja Shantanu dan Dewi Gangga. Dia dikenal sebagai ksatria yang penuh kebajikan, tak terkalahkan dalam pertempuran, dan pengabdiannya kepada keluarganya tak tertandingi. Kisah hidupnya membawa kita dari masa kelahirannya hingga kematiannya di Perang Kurukshetra, di mana ia berperang di pihak Korawa. Bhishma lahir sebagai Devavrata, putra dari Raja Shantanu dan Dewi Gangga. Sang ibu, Dewi Gangga, yang sebenarnya adalah penjelmaan Dewi Sungai, menikahi Raja Shantanu dengan syarat bahwa sang raja tidak boleh mempertanyakan apapun yang dilakukannya. Setelah melahirkan Devavrata, Gangga meninggalkan Shantanu setelah dia menanyakan alasannya membuang 6 anak mereka ke sungai. Di tepi sungai Gangga yang luas dan tenang, Dewi Gangga, sosok wanita cantik dengan pakaian berwarna putih yang berkilauan, berdiri anggun di atas air. Di wajahnya terpancar ketenangan, namun dengan aura misteri. Di sampingnya, Raja Shantanu, seorang raja dengan pakaian kerajaan tradisional India yang megah, tampak muram dan cemas. Ekspresinya penuh tanda tanya dan kesedihan saat ia memandangi Dewi Gangga yang baru saja membuang seorang bayi ke sungai. Langit di belakang mereka memperlihatkan suasana senja, dengan warna jingga dan merah yang memudar, menciptakan suasana dramatis. Sungai Gangga yang sakral berkilauan memantulkan cahaya senja, memperkuat nuansa suci namun tragis dari adegan ini. Dewi Gangga berbicara dengan tenang, menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah bagian dari takdir ilahi dan harus dikembalikan ke sungai untuk menyelesaikan karma mereka. Sementara itu, Raja Shantanu, yang dilanda rasa bersalah dan keputusasaan, berusaha memahami tindakan Gangga yang ia cintai, namun hatinya hancur melihat anak-anak mereka hilang satu persatu. Shantanu, anak-anak ini bukanlah anak manusia biasa. Mereka adalah 8 vasus yang dikutuk untuk lahir di dunia ini. Aku harus mengembalikan mereka ke asalnya, ke sungai ini, agar mereka terbebas dari penderitaan duniawi dan kembali ke tempat mereka yang sejati. Tapi Gangga, mereka adalah anak-anak kita. Bagaimana mungkin aku bisa melihat mereka diambil satu persatu tanpa rasa sakit di hatiku? Apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan mereka? Ini adalah jalan yang harus ditempuh. Kau telah berjanji untuk tidak menanyakan atau mengintervensi tindakanku, Shantanu. Hanya dengan ini mereka dapat terbebas dari kutukan mereka. Aku mengerti janji itu, tapi hatiku tak mampu lagi menahan kehilangan ini. Aku mencintaimu, namun aku juga mencintai anak-anak kita. Yang tidak aku mengerti mengapa anak kita itu, kau benamkan ke sungai Gangga ini. Aku memahami perasaanmu, tetapi ini adalah tugas yang harus aku selesaikan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Jangan khawatir, Shantanu, anak terakhir kita akan tetap bersamamu. Suasana percakapan tersebut penuh ketegangan emosional, di mana cinta, kesedihan, dan kewajiban ilahi bertabrakan di tengah pemandangan sungai Gangga yang sakral. Di tepi sungai Gangga yang luas dan tenang, Dewi Gangga, sosok wanita cantik dengan pakaian berwarna putih yang berkilauan, berdiri anggun di atas air. Di wajahnya terpancar ketenangan, namun dengan aura misteri. Di sampingnya, Raja Shantanu, seorang raja dengan pakaian kerajaan tradisional India yang megah, tampak muram dan cemas. Ekspresinya penuh tanda tanya dan kesedihan saat ia memandangi Dewi Gangga yang baru saja membuang seorang anak bayinya ke sungai. Langit di belakang mereka memperlihatkan suasana senja dengan warna jingga dan merah yang memudar, menciptakan suasana dramatis. Sungai Gangga yang sakral berkilauan memantulkan cahaya senja, memperkuat nuansa suci namun tragis. Waktu terus berlalu, bulan berganti tahun, dan tahun demi tahun berlalu sudah Raja Shantanu sendirian setelah ditinggalkan oleh Dewi Gangga yang terakhir kalinya membawa bayinya Bhishma, hingga suatu saat, di tengah hutan yang lebat dan hijau, dengan pepohonan besar dan rimbun, Raja Shantanu bertemu dengan seorang pemuda gagah bernama Bhishma.
Bhisma, seorang kesatria muda dengan pakaian baju zirah perak yang mengkilap, memancarkan aura keteguhan dan kebijaksanaan meskipun masih berusia muda. Pedang besar tergantung di pinggangnya, dan panah-panah tersusun rapi di punggungnya. Wajahnya tegas, namun sorot matanya penuh kerinduan saat ia menatap pria di hadapannya. Raja Santanu, yang lebih tua dengan janggut sedikit memutih, mengenakan pakaian kerajaan yang megah. Wajahnya menunjukkan kejutan dan keharuan ketika dia menyadari bahwa pemuda gagah ini adalah putranya yang selama ini dia rindukan. Raja Santanu berdiri dengan tangan sedikit terangkat, seolah-olah ingin menyentuh atau memeluk Bhisma, tetapi masih dalam keadaan kagum. Dengan kesaktiannya, Bhisma mampu membendung sungai Gangga dengan jutaan anak panahnya. Langit cerah dengan sinar matahari yang menembus celah-celah daun, memberikan kesan sakral pada pertemuan ini. Angin berembus pelan, membawa suara alam di sekitar mereka, seolah-olah turut menyaksikan pertemuan ayah dan anak yang lama terpisah. Saat Raja Santanu bertemu dengan Satyavati dan jatuh cinta padanya, ayah Satyavati enggan merestui pernikahan mereka karena Devavrata adalah pewaris tahta. Untuk membuktikan pengabdiannya kepada ayahnya, Devavrata bersumpah untuk tidak menikah seumur hidupnya dan tidak mengklaim tahta. Sumpah ini membuatnya dikenal sebagai Bhisma, yang berarti sumpah yang dahsyat. Devavrata berdiri di depan ayahnya, dengan tegas bersumpah di hadapan Satyavati dan ayahnya. Bhisma, suara tegas, demi kebahagiaan ayahku, aku bersumpah tidak akan pernah menikah dan tidak akan pernah mengklaim tahta kerajaan Hastinapura. Aku akan hidup hanya untuk melayani dinasti Kuru. Santanu, dengan air mata bangga, anakku, Bhisma, pengorbananmu sungguh tak ternilai. Kau telah mengangkat derajat kami, dan aku memberkatimu dengan anugerah untuk memilih kapan kau ingin mati. Bhisma menjadi sosok yang dihormati sebagai penasehat kerajaan dan pelindung keluarga Kuru. Ia mengabdi kepada beberapa generasi keluarga Kuru, mulai dari Pandu hingga Duryodhana. Selama masa ini, Bhisma menjaga stabilitas kerajaan, meskipun harus menghadapi konflik batin dengan perpecahan di antara Pandawa dan Korawa. Kisah Bhisma Putra Gangga adalah salah satu kisah paling legendaris dalam Mahabharata yang penuh dengan keberanian, pengorbanan, dan takdir. Bhisma, yang lahir sebagai Devavrata, adalah putra Raja Santanu dan Dewi Gangga. Dia dikenal sebagai ksatria yang penuh kebajikan, tak terkalahkan dalam pertempuran, dan pengabdiannya kepada keluarganya tak tertandingi. Kisah hidupnya membawa kita dari masa kelahirannya hingga kematiannya di Perang Kuruksetra, di mana ia berperang di pihak Korawa. Seorang avatar dari Dewa Wisnu dan Guru Bhisma, tampak penuh amarah dan kekuatan. Ia digambarkan memegang kapak besarnya yang bercahaya, yang menjadi senjata utamanya. Wajah Parasurama menunjukkan kemarahan yang sakral, karena dia merasa tugasnya adalah menghukum Bhisma untuk melindungi kehormatan Dewi Amba. Tubuhnya kuat dan kekar, dengan kulit yang terlihat bercahaya akibat aura ilahi yang memancar darinya. Rambutnya panjang dan kusut, dan matanya bersinar dengan api kemarahan yang ilahi. Dewi Amba menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Ia berdiri dengan pakaian yang anggun, kain sari yang berkibar di tengah angin. Wajahnya menunjukkan harapan dan kesedihan mendalam, karena ia adalah penyebab pertarungan ini, tetapi juga mengetahui bahwa hidupnya terikat pada hasilnya. Matanya berkaca-kaca, penuh harap agar Parasurama menang. Tetapi ada rasa gentar saat menyaksikan kedua ksatria bertarung dengan kekuatan yang luar biasa. Dewa Siwa, yang hadir sebagai saksi ilahi, tampak di atas langit atau mungkin duduk di puncak gunung yang jauh di latar belakang.
Cahaya ilahi memancar dari tubuhnya, dengan mata ketiga di dahinya yang terbuka, melambangkan kebijaksanaan dan pengamatannya yang tak terbatas. Dewa Siwa duduk dengan tenang, namun ada aura kuasa yang mengelilinginya, menunjukkan bahwa ia adalah saksi utama pertarungan ini, meskipun tidak terlibat secara langsung. Atribut seperti trisula, trident, dan ular mengitari tubuhnya, menegaskan keilahiannya. Sri Kandi adalah karakter yang sangat unik dalam Mahabharata, menggambarkan bagaimana dendam, karma, dan gender semuanya berperan dalam nasib seseorang. Sebagai prajurit yang penuh tekad untuk membalas dendam, Sri Kandi berperan penting dalam mengakhiri karir Bhishma dan mempercepat kemenangan Pandawa dalam Perang Bharatayuddha. Sri Kandi adalah putri Raja Drupada dari Kerajaan Pancala dan saudara perempuan Drestadyumna serta Dropadi yang menjadi istri para Pandawa. Namun, sebelum lahir sebagai Sri Kandi, dia adalah putri Amba dalam kehidupan sebelumnya. Amba adalah salah satu dari 3 putri Raja Kasi yang diculik oleh Bhishma untuk dinikahkan dengan saudaranya, Vicitra Virya. Namun, Amba sudah jatuh cinta dengan Raja Salwa, dan Bhishma, menyadari ini, membebaskannya. Raja Salwa menolak Amba, dan setelah ditolak oleh Bhishma juga, dia memendam dendam yang mendalam terhadap Bhishma. Amba akhirnya melakukan tapa yang keras dan berdoa kepada dewa-dewa untuk membalas dendam kepada Bhishma. Dewa Siwa memberinya anugerah bahwa dia akan bereinkarnasi sebagai prajurit yang akan membunuh Bhishma dalam reinkarnasinya sebagai Sri Kandi. Dia lahir dengan tujuan khusus, yaitu untuk membunuh Bhishma dalam Perang Bharatayuddha sebagai balasan atas penghinaan dan penolakan yang Amba alami di masa lalu. Meskipun Sri Kandi lahir sebagai perempuan, ada beberapa kisah yang menyatakan bahwa dia menjadi pria atau mengadopsi identitas pria dengan bantuan anugerah atau intervensi ilahi. Dalam beberapa versi, dia dianggap sebagai seorang prajurit yang memiliki identitas gender yang ambigu, namun ditakdirkan untuk membawa akhir dari Ksatria Agung Bhishma. Sri Kandi memainkan peran penting di Perang Kuruksetra, Bharatayuddha, yang berlangsung antara Pandawa dan Kaurava. Meskipun Bhishma adalah prajurit yang tak terkalahkan, dia memiliki satu kelemahan: Bhishma tidak akan melawan seorang wanita. Karena Sri Kandi adalah reinkarnasi dari Amba, Bhishma enggan untuk melawannya. Dalam pertempuran, Arjuna menggunakan Sri Kandi sebagai tameng. Ketika Bhishma melihat Sri Kandi maju, dia menurunkan senjatanya, menolak untuk melawannya. Ini memberi kesempatan kepada Arjuna untuk menembakkan anak panah yang pada akhirnya menjatuhkan Bhishma. Meski Bhishma tidak meninggal segera, karena ia memilih kapan waktunya akan mati, jatuhnya Bhishma adalah titik balik dalam Perang Kuruksetra dan mempercepat kemenangan Pandawa. Dendam dan keadilan. Sebagai reinkarnasi Amba, Sri Kandi membawa dendam yang telah diwariskan dari kehidupan sebelumnya. Karakternya penuh dengan tekad untuk membalas dendam kepada Bhishma, menunjukkan bahwa karma dan nasib memegang peranan penting dalam kisah Mahabharata. Seperti banyak tokoh dalam Mahabharata, Sri Kandi adalah instrumen takdir. Kutukan dan sumpah dari kehidupan sebelumnya menuntunnya untuk memainkan peran penting dalam menjatuhkan Bhishma, yang akhirnya menjadi titik balik dalam perang. Detik-detik kekalahan Bhishma di Perang Mahabharata merupakan salah satu momen paling dramatis dan penuh emosi dalam epik Mahabharata. Bhishma, ksatria tertua dan terkuat dalam keluarga Kaurava, akhirnya mengalami kejatuhannya di tangan Arjuna dengan bantuan Sri Kandi. Ini adalah saat penting dalam Perang Kuruksetra, di mana Bhishma, yang tak terkalahkan dan tak tergoyahkan dalam perang, memilih untuk mengakhiri hidupnya di medan perang sesuai dengan takdirnya. Medan Perang Kuruksetra yang penuh kekacauan. Adegan ini terjadi di tengah medan Kuruksetra, yang sudah diliputi asap, debu, dan darah dari pertempuran yang terus berlangsung. Suara gemuruh senjata dan teriakan para prajurit menghiasi udara.
Namun fokus utamanya ada pada sosok Bhishma yang berdiri tinggi di atas keretanya, tampak kokoh dan tak tergoyahkan. Bhishma di atas keretanya, Bhishma berdiri di atas kereta perangnya dengan busur di tangan. Wajahnya dipenuhi dengan ketenangan dan kebijaksanaan, meskipun di tengah-tengah kekacauan perang. Rambut putih panjangnya tertiup angin, sementara tubuhnya dipenuhi dengan baju perang yang sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bhishma tahu bahwa detik-detik kekalahannya telah tiba, dan dia menerima takdir ini dengan lapang dada. Bhishma menurunkan senjatanya, melihat Sri Kandi mendekat. Bhishma menurunkan busurnya. Dia menyadari bahwa Sri Kandi adalah reinkarnasi dari Amba yang telah bersumpah untuk membunuhnya. Dengan penuh kehormatan, Bhishma memilih untuk tidak melawan. Ini adalah momen yang penuh dengan kebijaksanaan dan penerimaan, di mana Bhishma tahu bahwa kekalahannya adalah bagian dari takdir yang sudah ditetapkan. Arjuna menghujani Bhishma dengan panah. Dalam momen ini, Arjuna, yang berada di belakang Sri Kandi, mengambil posisi strategis. Dengan busur Gandiva di tangan, Arjuna, meskipun dengan rasa hormat dan kesedihan, mulai menghujani Bhishma dengan serangkaian anak panah. Panah-panah itu melesat cepat dan mengenai tubuh Bhishma, namun Bhishma tetap berdiri teguh. Dia tidak berusaha untuk menghindar atau melawan, dan menerima serangan Arjuna sebagai bagian dari takdirnya. Jatuhnya Bhishma, setelah terkena banyak anak panah, tubuh Bhishma akhirnya mulai melemah. Namun, dia tidak jatuh ke tanah seperti ksatria lainnya. Tubuhnya tertahan di atas medan perang oleh jutaan anak panah yang menghujam tubuhnya, menciptakan ranjang panah. Bhishma masih hidup, meskipun dalam kondisi yang sangat lemah, dan dia memiliki kekuatan untuk memilih kapan dia akan meninggalkan dunia fana ini. Matanya penuh dengan kebijaksanaan dan penerimaan, sementara darah mengalir dari luka-lukanya, tetapi wajahnya tetap memancarkan ketenangan. Langit yang dramatis, langit di atas medan perang mulai berubah menjadi merah tua saat matahari mulai terbenam, menandakan bahwa waktu kekalahan Bhishma telah tiba. Awan-awan tebal berputar-putar di atas, menciptakan suasana yang sangat dramatis dan epik. Ada kilatan petir di kejauhan, seolah-olah alam pun merasakan pentingnya momen ini. Pandawa dan Kaurava tertegun saat Bhishma mulai roboh di atas ranjang panah. Baik pasukan Pandawa maupun Kaurava tertegun dalam keheningan. Keduanya menyadari bahwa mereka telah menyaksikan kejatuhan ksatria terbesar dalam sejarah mereka. Ada rasa hormat yang mendalam dari kedua belah pihak untuk Bhishma, karena meskipun dia berada di pihak Kaurava, Bhishma adalah sosok yang dihormati oleh semua orang karena pengabdian dan kesetiaannya. Bhishma melambangkan ketenangan, penerimaan, dan pengorbanan. Meskipun dia adalah ksatria yang tak terkalahkan, dia memilih untuk menyerah pada takdirnya dan tidak melawan, menunjukkan kebijaksanaan dan kesetiaan pada janji dan sumpahnya. Sri Kandi dan Arjuna mewakili kekuatan karma dan takdir, di mana setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus ditanggung. Arjuna, meskipun menghormati Bhishma, tahu bahwa untuk memenangkan perang, Bhishma harus dikalahkan. Bhishma, dalam keadaan penuh luka, berdiri di medan perang, dengan tubuh tertusuk anak panah, namun masih berdiri kokoh di atas kereta perangnya. Ksatria terbesar dari Kaurava dan Pandawa telah bertempur selama berhari-hari, Krishna. Namun, aku tahu, hari ini adalah hari takdirku. Semua ini bukan sekadar pertempuran manusia, tetapi pergerakan dari kehendak ilahi. Meski aku bersumpah untuk melindungi Hastinapura dan mengikuti takdirku sebagai ksatria, aku tahu hari ini adalah saat terakhirku sebagai pejuang. Krishna memandang Bhishma dengan penuh hormat dan kebijaksanaan. Bhishma, kau adalah ksatria terhebat yang pernah ada, penjaga dharma, dan contoh dari kesetiaan yang tak tergoyahkan. Namun, kau juga tahu bahwa setiap kehidupan, bahkan yang paling agung, harus berakhir.
Kehormatanmu sebagai ksatria dan kesetiaanmu terhadap sumpahmu memang mengikatmu pada Kaurava, tapi nasib dunia tidak lagi bisa kau bendung. Kini waktunya bagi dunia untuk bergerak maju. Bhishma, dengan suara berat namun tenang, menatap Krishna dalam-dalam. Aku tahu, wahai Keshafa, Krishna. Aku telah mengabdikan hidupku untuk Dharma, untuk melindungi Hastinapura, dan sekarang aku berdiri di sini melawan anak-anak yang seharusnya kuasuh dan kulindungi. Namun takdir adalah rantai yang kuat, dan aku hanya alat dari kehendak yang lebih besar. Sungguh berat, namun aku tahu bahwa kehendak MU lah yang berlaku. Krishna, aku siap menerima kehendak ini. Krishna, dengan senyum lembut, namun penuh dengan kebijaksanaan ilahi, setiap tindakan yang kau lakukan, setiap pertempuran yang kau hadapi, semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju akhir. Bahkan yang terkuat harus menyerah pada kehendak waktu. Namun, kematianmu bukanlah akhir, Bhishma. Kau akan dikenang sebagai penjaga Dharma, sebagai seorang ksatria yang tidak pernah menyeleweng dari sumpahnya. Dunia akan mengenangmu sebagai yang paling mulia dari semua ksatria. Bhishma, dengan rasa tenang dan menerima takdirnya, terima kasih, Krishna. Aku tahu, takdirku telah ditulis jauh sebelum perang ini dimulai. Aku akan menerima kematianku di atas ranjang panah ini. Aku tak takut mati, karena aku tahu aku telah menjalani hidupku sesuai dengan Dharma. Hanya satu hal yang kupinta, wahai Vasudeva, biarkan aku memilih waktu yang tepat untuk meninggalkan tubuh fana ini. Krishna mengangguk setuju, menyentuh Bhishma dengan penuh kasih. Permintaanmu akan dikabulkan, Bhishma. Kau akan tetap hidup selama kau menginginkannya. Pilihlah waktu yang tepat untuk menyerahkan dirimu pada Yang Maha Kuasa. Hingga saat itu, biarlah dunia belajar dari keteguhan hatimu, dari kebijaksanaan dan keberanianmu. Bhishma menundukkan kepala dalam hormat. Terima kasih, Krishna. Engkau adalah sang pemelihara, titisan Wisnu. Aku tahu bahwa semua yang terjadi di medan ini adalah bagian dari kehendak ilahi MU. Dengan segala hormat, aku menerima takdirku dan menunggu saat aku siap untuk meninggalkan dunia ini. Krishna, sambil beranjak pergi dari Bhishma, memandangnya sekali lagi dengan penuh kasih. Beristirahatlah dalam damai, Bhishma. Dunia ini tidak akan pernah melupakanmu. Krishna kemudian berjalan meninggalkan Bhishma, meninggalkannya dalam keheningan, sementara Bhishma tetap berdiri dengan tubuh penuh luka, namun penuh ketenangan dan penerimaan akan nasibnya. Kebesaran Bhishma tidak hanya terletak pada kekuatan fisiknya, tetapi juga pada kemampuannya untuk menerima takdir dengan kehormatan. Bhishma memilih untuk mati di ranjang panah, menunggu waktu yang tepat untuk meninggalkan dunia, menunjukkan bahwa dia tidak hanya pejuang fisik, tetapi juga pejuang spiritual yang agung.